Selamat siang. Di sini saya akan membawakan materi tentang bab 5, yaitu mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama saya, yaitu Maharani Arabella Madiastuti dari kelas 11 MIPA 4. Sebelum itu, terang mengetahui atau menelaah ancaman terhadap integrasi nasional. Yang pertama, penduduk, ideologi, ekonomi, masyarakat Indonesia, kebudayaan Indonesia, sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Yang pertama, terang akan membahas penduduk. Penduduk Indonesia berada di antara daerah berpenduduk padat di belahan bumi utara. Ideologi, Indonesia terletak antara komunisme dan liberalisme. Demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Ekonomi. Ekonomi di Indonesia berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Sedangkan kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Dan yang terakhir yaitu sistem pertahanan dan keamanan Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Sekarang, bagaimana kita mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud integrasi nasional? Kurang masuk dalam pembahasan pertama yaitu ancaman terhadap integrasi nasional. Pengertian dari ancaman terhadap integrasi nasional yaitu ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Termasuk dalam ancaman yang pertama, ancaman di bidang ideologi. Ancaman dalam bidang ideologi merupakan ancaman yang dapat membahayakan pemikiran masyarakat sehingga juga mengancam filsafat negara. Ancaman ini melemahkan pemahaman rakyat mengenai ideologi bangsanya. Akibatnya, perilaku mereka menyimpang dari ideologi negara. Yang kedua, ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik merupakan setiap upaya dan tindakan yang bisa mengancam kedaulatan negara yang berkenan dengan politik dan hal lain yang berkaitan. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi ini terbagi dengan ancaman eksternal dan ancaman internal. Ancaman eksternal dalam bidang ekonomi merupakan segala jenis usaha dan kegiatan yang berasal dari luar negeri yang dinilai mengancam dan membahayakan keamanan finansial serta pertumbuhan ekonomi nasional bangsa Indonesia. Ancaman eksternal di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, ketergantungan terhadap daya saing, yang kedua, kinerja ekonomi yang belum baik. Sedangkan ancaman internal, ancaman di bidang ekonomi secara internal adalah masalah ekonomi yang terjadi di dalam negeri atau di negeri kita yaitu Indonesia. Ancaman internal di bidang ekonomi antara lain sebagai berikut, pengangguran, infrastruktur, dan kebijakan ekonomi. Termasuk dalam ancaman yang keempat yaitu ancaman di bidang sosial. Ancaman sosial adalah usaha yang dilakukan secara konsensual melalui tindakan politik atau kejahatan yang diperkirakan dapat membahayakan tata dan kepentingan negara. Termasuk di ancaman di bidang budaya, yaitu ancaman sosial budaya adalah tindakan atau konsep yang disebarkan sengaja atau tidak sengaja dan berpotensi mengancam kekayaan suku, agama, ras, atau golongan. Dan keenam, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. BPPI 2008 menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik. Namun, bagaimana strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dan keamanan dalam membangun integrasi nasional? Dalam mengatasi ancaman militer maupun non-militer, pemerintah
melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 2008. Termasuk dalam strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Berikut adalah strategi untuk menangkal ancaman di bidang ideologi, yaitu 1. Menanamkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjadikan masyarakat sebagai nilai hidup di masyarakat. Yang ketiga, menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam menyelenggarakan negara dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, termasuk dalam strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Strategi mengatasi ancaman di bidang politik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional, termasuk dalam strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Yang pertama, dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi, orang harus mengatasi permasalahan ketergantungan impor. Yang kedua, menekan tingkat pengangguran. Yang ketiga, mengatasi masalah inflasi. Yang keempat, mengatasi masalah infrastruktur. Dan yang keempat, mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Yang pertama, berpegang teguh pada ideologi Pancasila. Yang kedua, membuat kebijakan wajib belajar 12 tahun. Yang ketiga, memperbanyak lapangan pekerjaan dan pembinaan pengangguran agar dapat berkompetisi. Yang keempat, meningkatkan rasa cinta tanah air. Yang kelima, memberantas peredaran obat terlarang dan miras. 6. Memblokir situs-situs pornografi. Ketujuh, menggunakan produk-produk dalam negeri di Indonesia. Kedelapan, melakukan pegelaran budaya di Indonesia. Yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Memanfaatkan forum bilateral untuk menyelesaikan masalah pelanggaran wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan tentang penjaga laut di pantai, intelijen, dan bela negara. Yang ketiga, menegakkan proses hukum secara tegas, adil, konsisten, dan terukur bagi para pelanggaran hukum. Ketahanan nasional. 1. Perspektif ketahanan nasional. 3. Perspektif atau sudut pandang terhadap konsep ketahanan nasional, yaitu sebagai berikut. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan, metode, atau cara. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Yang kedua, orang akan masuk dalam gagasan ketahanan nasional. Pada tahun 1969, lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan, meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsep ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis satu bangsa yang berisi ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Demikian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya. Terima kasih.